Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin para pemirsa jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan di alam dunia ini semua berpasang-pasangan. Diciptakan daratan, pasti ada lautan. Diciptakan langit, tentu ada bumi. Diciptakan bulan, ada pula matahari. Semua berpasang-pasangan. Dan yang lebih jauh, diciptakan laki-laki, ada perempuan. Dan semua berpasang-pasangan ini Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan banyak manfaat. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan, manfaatnya jauh lebih besar. Apa manfaatnya? Untuk kembali kepada Allah dan untuk bersyukur kepada Allah dan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki dan perempuan bukan hanya sebatas laki-laki dan perempuan. Dipertemukanlah antara laki-laki dan perempuan ini dengan satu ikatan yang dinamakan dengan akadun nikah, akad nikah. Kapankah akad nikah yang terbaik, yang paling tepat untuk kita lakukan? Kapankah akad nikah yang paling tepat untuk dilaksanakan dalam pernikahan Sayyidah Aisyah putri Sayyidina Abu Bakar, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia menceritakan, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ahdha indahu minni. Qala wa kana Aisyah tastahibbu an tadkhila nisa'aha fi Syawal. Sayyidah Aisyah menceritakan, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku, yakni Siti Aisyah, menikahi Siti Aisyah itu tepatnya di bulan Syawal. Wa bana bi fi Syawal. Begitu pula memulai mahligai rumah tangga, mahligai kehidupan rumah tangga bersama dengan Siti Aisyah itu pun di bulan Syawal. Fa ayu nisa'i Rasulillah kana ahdo indahu minni. Ya, mana perempuan yang jauh lebih bahagia, yang bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa kana Aisyah tastahibu an tadkhila nisa'aha fi Syawal. Begitu pula Sayyidah Aisyah menyampaikan kesemuaannya itu cinta dan kasih sayang dikerjakan, diawali dalam bulan Syawal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah ini berarti memberikan gambaran kepada kita, menepis dari berbagai macam permasalahan. Ada yang mengatakan jangan melakukan aktivitas di bulan Syawal dan jangan melakukan pernikahan di bulan Syawal. Katanya bulan Syawal itu adalah bulan sial. Jadi sebetulnya mengatakan bahwa bulan Syawal ini adalah bulan sial, ini adalah mitos. Mitos merupakan kepercayaan yang dipercayai, yang ada dari zaman ke zaman, bahkan dari zaman jahiliyah. Dan mitos ini ditepis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi pada dasarnya tidak ada yang namanya bulan Syawal, dan bulan Syawal itu adalah bulan indah untuk memulai kehidupan, serta bulan Syawal itu bulan paling tepat untuk menikah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang diberkahi Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dapat kita simpulkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah ini. Yang pertama, bulan Syawal adalah bulan awal waktu yang paling tepat untuk memulai rumah tangga, untuk mengikat ikatan pernikahan. Kenapa merupakan bulan yang paling tepat? Diawali dengan bulan Ramadan, diakhiri dengan Idul Adha, diawali dengan Idul Fitri, begitu pula diakhiri dengan Idul Adha. Di pertengahannya adalah bulan Syawal. Di saat kita mengadu kasih, mengadu cinta, penuh cinta dan penuh kasih sayang, bulan Syawal sangat tepat kita ini untuk kita bersenang dan bersukaria. Bersenang dan bersukaria ini merupakan kemuliaan dalam kehidupan, kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang namanya rumah tangga bukan berarti kita memiliki. Rumah tangga bukan berarti kita memiliki secara utuh dan sepenuhnya. Tetapi pada dasarnya rumah tangga merupakan ikatan ibadah. Kita harus menyadari diri kita bertemu dengan suami kita, diri kita bertemu dengan istri kita, dulu tidak ada, dulu tidak kenal, dulu kita tidak tahu siapa dia. Ada yang kenal di pinggir jalan, ada yang kenal mungkin sedang kerja, ada pula mungkin cinta bersemi di angkot, atau di bis, atau di mana. Artinya apa? Dulu kita tidak tahu, dulu tidak kita kenal. Allah Subhanahu wa taala ta'arufkan, Allah Subhanahu wa taala kenalkan. Di saat ia kenal dengan ikatan keluarga, dengan ikatan pernikahan, akdun nikah, satu waktu nanti orang yang kita kenal ini, orang yang kita tahu dengan ikatan rumah tangga, dengan ikatan akdun nikah ini, ia akan meninggalkan kita. Mungkin dengan meninggalkan perceraian, atau pula mungkin akan meninggalkan kita dengan meninggalkan ditinggal mati. Tapi pada hakikatnya, suami kita, istri kita, anak kita, suami dan istri anak kita, semua akan berpisah dan akan meninggalkan kita. Yang paling kekal, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah di saat kita rumah tangga. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melipat gandakan ibadah di dalam rumah tangga. Jangan sesekali seorang istri menuhankan kepada suaminya. Begitu pula jangan sesekali seorang suami menuhankan kepada istrinya. Apapun bentuknya kejadian dalam rumah tangga itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi amal ibadah. Yang ketiga, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam rumah tangga seluruhnya adalah bernilai ibadah. Bukan hanya sebatas kewajiban, bukan hanya sebatas hak, tetapi sebaliknya rumah tangga itu semuanya adalah ibadah. Subhanallah. Di saat seorang istri memberi senyum kepada suaminya, saat seorang istri berkhidmah memberikan yang terbaik kepada suaminya, itu adalah ibadah. Ibadah untuk siapa? Jelas itu adalah ibadah untuk dirinya.
istrinya. Maka seorang perempuan yang belum rumah tangga ini sangat menyesal. Kenapa? Karena pahalanya sangat sedikit. Bukan masalah syahwat, bukan masalah kenikmatan, bukan masalah kasih sayang. Syahwat, kenikmatan, kasih sayang itu semua ada batasnya, ada akhirnya. Tetapi yang tidak berakhir dalam kehidupan rumah tangga itu adalah amal ibadah. Terus berlipat. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dari apa yang kita kerjakan sampai berakhir pekerjaan, memulai kita bekerja, kesemuaannya itu adalah ibadah. Maka dengan tiga hal ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, disunahkan menikah di bulan Syawal. Jauhi mitos dan hindari mitos bahwa bulan Syawal adalah bulan sial. Tidak ada kesialan di dalam bulan Syawal. Yang kedua, kita harus menyadari rumah tangga merupakan sunnah. Akdun nikah, ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita tidak kenal, saat ini kita kenal, dan kembali kita tidak kenal. Maka jangan sesekali kita menuhankan kepada istri kita, menuhankan kepada suami kita, bahwa semuanya itu merupakan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketentuan itu akan berakhir. Dan yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikatan rumah tangga merupakan ikatan ibadah. Pengorbanannya, pengabdiannya, apa yang kita berikan, semuanya adalah amal ibadah. Semoga kita tergolong orang-orang yang soleh, dan kita semua tergolong hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesemuaan apa yang kita kerjakan menjadi amal ibadah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.